Alat yang kami butuhkan yaitu ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, HP, busur derajat, kertas putih, lilin, layar celah cahaya. Langkah percobaan yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya bekas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Nah, gambarkan jalannya bekas sinar tersebut sehingga tampak sudut datar dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datar dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Nah, hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datar sama dengan sudut pantulnya sesuai dengan hukum pantulannya. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangan. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Datar, tegak dan sama, besar dengan bendanya, dan maya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nah, nyalakan lilin dan amati jalan bekas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkan jalannya bekas cahaya sinar. Nah, catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan tersebut selalu bersifat nyata, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nah, kemudian nyalakan lilin dan amati jalan bekas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkan jalannya bekas sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukuran jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan tersebut nyata pada layar bayangan, bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan pada jarak 15 cm. Panjang bayangan benda adalah 5 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Nah, selanjutnya yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Percobaan pertama yaitu lensa cembung. Percobaan lensa cembung. Ukurlah jarak benda S pada jarak bayangan S1. Kita akan melakukan jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 10 cm, maka akan terlihat bayangan yang memecah atau tidak fokus atau menghasilkan bayangan yang semu atau tidak nyata. Kemudian pada percobaan kedua dengan jarak benda 15 cm dengan jarak bayangan 10 cm, maka akan menghasilkan bayangan yang semu juga dan atau tidak nyata. Nah, sekarang percobaan pada lensa cekung, kita ambil jarak benda 5 cm. Kita akan melihat titik apinya di 8 cm. Kemudian kita ambil jarak benda 8 cm. Kita akan menemukan bayangan atau titik apinya di ukuran 5 cm.